Oke. Baik, selamat pagi semua. Coba Pak atur dulu biar semua kelihatan ini, belum kelihatan nih. Baik, selamat pagi. Oke. Baik anak-anak, kita langsung saja ya. Nah, sudah kelihatan presentasi Bapak ini? Oh, masih muter. Oke. Sudah ya. Baik. Anak-anak, sebelumnya selamat siang semua. Bapak aturkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam ya. Bapak harap semua dalam keadaan sehat. Bapak lihat juga semua sudah bersemangat hari ini ya. Baik anak-anak, untuk hari ini Bapak akan memberikan materi yaitu bagaimana caranya merancang produk kerajinan ya, terutama ya dari bahan serat. Oke. Di minggu sebelumnya, nah di sana sudah dinyatakan bagaimana proses produksi kerajinan dari, sorry ya, bukan bahan lunak di sini ya, bahan serat ya. Ini salah judul Bapak ini. Ya. Nah, syarat perancangannya, nah di sana ada 5. Tolong diingat anak, nanti kamu dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, materi kerajinan, syarat perancangannya tidak akan berubah. Nah, ini enaknya belajar prakarya jadi oh, boleh, silakan. Nanti di buku juga sudah ada nih ya, Bapak cuma menerangkan sedikit saja. Ada namanya kegunaan atau utility, ada kenyamanan, atau comfortable, kemudian ada keluasan atau flexibility, kemudian keamanan atau dalam bahasa Inggrisnya namanya safety, keindahan namanya itu adalah estetik. Nanti jangan kalau ditanya apa itu kegunaan, syarat kegunaan, utility, nah salah ya. Jadi maksudnya di sini utility itu adalah bahasa Inggrisnya atau istilah lainnya, istilah asingnya, ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Nah, ini Bapak salah ketik, mohon maaf, ini judulnya masih kelas 8 ya. Yang pertama, syarat yaitu kegunaan atau utility. Itu artinya benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya kamu membuat produk kerajinan, misalnya tempat tisu. Nah, digunakan sebagai misalnya tempat tisu yang akan kamu letakkan misalnya di meja, misalnya di rumah ada meja supaya tamunya bisa langsung menggunakan tisu. Nah, kamu buat tempat tisu dari misalnya pelepah pisang. Kemudian kenyamanan atau comfortable. Yang kedua, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Misalnya kamu membuat apa namanya tempat pensil ataupun tempat tisu dari bahan serat yang dari alam contohnya. Nah, tentunya di sini harus menyenangkan ya. Dan tentunya nyaman bagi pemakainya. Kemudian yang ketiga, keluasan atau flexibility, itu artinya benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, nah ini ya, sesuai dengan anatomi tubuh manusia misalnya, ataukah ukuran dari misalnya kamu ingin menyimpan tempat tisunya di meja, mejanya kecil tapi kamu buat tempat tisunya atau tempat apa namanya pensilnya itu sangat besar, nah itu sudah tidak luas atau tidak fleksibel ya. Atau membuat tasnya sangat kecil tetapi talinya terlalu panjang, nah itu juga sudah tidak luas atau tidak memenuhi syarat flexibility ya. Kemudian berikutnya yaitu keamanan atau safety. Jadi benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya ya. Contohnya yang dari serat, misalnya dari kelapa, harus mempertimbangkan komposisi serat ya. Kadang di serat kelapa itu misalnya membuat keset itu ya, itu misalnya masih ada apa bagian-bagian serat yang
tajam itu, nah itu sudah berbahaya, artinya tidak memenuhi aspek syarat keamanan atau safety. Jadi ingat, ketika kalian membuat kerajinan di rumah nanti untuk proyek, perhatikan 5 syarat ini ya. Keamanan ya tentu saja nanti ya, misalnya yang dari stick es krim, buat kerajinan stick es krim, jangan sampai nanti tajam sekali sampai melukai tangan kamu nanti. Nah itu sudah tidak memenuhi syarat yang keempat atau keamanan ya. Kemudian yang paling penting juga adalah syarat kelima, yaitu keindahan atau estetik. Jadi benda yang kamu buat kerajinannya itu harus tentunya memiliki daya tarik ya, diantaranya hiasan atau isi ornamen dan bahan bakunya. Nah kadang ini pengalaman Bapak mengajar prakarya, banyak anak-anak hanya sekedar membuat saja ya. Oh stick es krim, ya udah buat stick es krim berbentuk tempat tisu atau tempat pensil, tetapi tidak ada hiasannya. Walah apa ini kok seperti biasa saja. Mungkin anak SD juga bisa buat mungkin seperti itu ya. Mungkin kalian bisa membuat misalnya tempat pensil, nah diisi apa, diwarnai, ataukah nanti diisi ornamen lain, misalnya pita ataukah apa origami yang berbentuk unik ditempel di sana, atau kain planel ditempel-tempel berbentuk anime atau apa. Nah silahkan, nanti tergantung imajinasi dari anak-anak ya. Nah itu 5 syarat perancangannya Nana ya. Nah kemudian kita lanjut dalam proses perancangan produk kerajinan. Nah ini yang tadi Bapak minta anak-anak membaca di halaman 83 ya. Nah di sini ada prosesnya, alurnya anak-anak ya. Mulai dari pertama, yaitu menentukan bahan. Nah anak-anak kelas 7 kan sudah tahu jenis-jenis bahan serat alam yang dari tumbuhan dan hewan, dan karakteristiknya juga sudah tahu ya. Sekarang kamu tinggal memilih, sekarang tentukan bahan. Misalnya Abel, oh saya ingin membuat kerajinan dari pelepah pisang karena di rumah banyak pelepah Pak. Ya silahkan ya. Setelah menentukan bahan, nah kalian mencari namanya ide dari berbagai sumber. Nah misalnya kamu sudah membuat menentukan bahannya dari pelepah pisang, sekarang saya mau buat apa ya. Nah kamu nyari ide dari Google, dari YouTube, dari Instagram. Nah, dapatlah sebuah ide, misalnya saya ingin membuat tempat tisu dari pelepah pisang. Nah itu ya, sudah mendapatkan ide membuat tempat tisu, sekarang kamu membuat sketsa. Sketsa itu yang mana? Sketsa itu gambar karya anak-anak ya. Jadi kamu buat gambar sketsa yang banyak. Oh nanti saya mau membuat misalnya ada ornamen ini. Yang satu desainnya satu desain, kemudian desain kedua, ketiga, sketsa keempat, desain sketsanya. Nah setelah membuat sketsa yang banyak itu, kamu tinggal memilih sekarang dari misalnya 5 desain yang kamu buat, tentukan sketsa yang terbaik ya. Kalau sudah dapat yang terbaik, baru saya mau membuat desain sketsa produk seperti ini. Harus ada bunganya, kemudian ada pitanya di bagian atas ya. Di bagian sampingnya itu harus ada pembatasnya dari pelepah pisang yang sudah diikat, kemudian dibuat seperti tali, ditempel ya di pinggir-pinggir dari tempat tisu tersebut. Nah misalnya itu. Nah jika sudah siap, saya sudah fix membuat sketsa yang begini. Nah kamu tinggal mengumpulkan alat dan bahan. Alat yang mana? Ketika pembuatan kerajinan tersebut misalnya perlu alat, misalnya gunting, cutter ya, kemudian lem, kemudian bahan yang diperlukan misalnya adalah pelepah pisang, kardus atau karton. Nah, silakan nanti ya. Setelah alat semua siap dan bahannya juga siap, nah anak-anak lanjut membuat produk kerajinan. Nah kamu bertahap sekarang. Kalau sudah membuat ini bagaimana? Apakah langsung ditempel nggak ininya pelepah pisangnya? Tentunya tidak ya. Yang pertama siapkan dulu misalnya untuk desain tempat tisunya itu dari karton. Nah jika sudah siap, digunting, nah kemudian dirapikan, dibuat sudah berbentuk tempat tisu. Sekarang bagaimana pelepah pisangnya? Misalnya ditempelkan, disiapkan lem ya, siapkan lem kemudian ditempelkan. Nah setelah itu dibuatkan ornamen dan sebagainya. Sudah selesai pembuatan, intinya kamu sudah membuat bentuk kerajinan itu ya, sudah selesai. Nah dilaksanakanlah evaluasi atau uji coba produk.
Nah, dalam kelas tatap muka, misalnya kita bertemu langsung di sekolah, biasanya Bapak minta anak-anak untuk membawa produk kerajinannya, ya. Sekarang diuji, ya. Diuji ini bagaimana? Kadang ada anak-anak begini, Pak, saya sudah selesai, Pak, bisa dinilai. Nah, ketika Bapak cek, nah seperti tadi, anak-anak kadang ngawur sekali buatnya anak-anak ya. Sembarang saja dibuat, ternyata apa? Lemnya masih basah, belum kering sudah dikumpulkan, baru ditaruh sudah rusak lagi kerajinannya. Nah, itu dievaluasi oleh gurunya, ya. Setelah dievaluasi baru diadakan revisi produk. Revisi itu artinya apa? Jika ada misalnya kekurangan dari produk tersebut, nah itu kamu perbaiki dalam bentuk revisi produk. Oke. Nah, itu untuk prosesnya. Dan dari beberapa proses ini kalau kita rangkum itu ada 3. Ya. Nah, ini anak-anak ya. Pertama namanya perencanaan, yang kedua itu namanya tahapan pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Yang tadi itu kita rangkum. Di perencanaan ada apa saja? Di perencanaan itu ada analisis kebutuhan, yaitu berupa ilustrasi. Kenapa kok kamu harus membuat misalnya tempat tisu? Kamu ilustrasikan di sana. Oh, saya di rumah ada di ruang tamu itu tidak pernah ada tisunya, jadi saya buatkan tempat tisu, ya. Kemudian membuat sketsa, menggali ide dari berbagai sumber, kemudian menentukan bahan dan fungsi kerajinan tersebut. Jadi bahannya misalnya dari pelepah pisang, dan fungsinya di sini adalah fungsi pakai, ya, yang digunakan untuk tempat tisu. Selanjutnya di pelaksanaan, nah anak-anak mengumpulkan alat dan bahan yang diperlukan. Jika sudah mengumpulkan, lanjut ke cara pembuatan atau tahapan pembuatan produk kerajinan. Jika sudah, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu namanya evaluasi atau menguji hasil karya. Ya, jadi yang tadi itu di bagian tadi kita rangkum menjadi 3 tahapan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, ini bisa kamu lihat contohnya di halaman 83 sampai 85. Nah, kita perhatikan contoh. Nah, ini ya. Misalnya pembuatan tas teknik jahit dan anyam. Nah, ini contohnya ya. Menganalisis kebutuhan, misalnya ada si Rena berencana menghadiahkan tas. Nah, ya ini ilustrasi ya. Nah, jadi ini seperti ini ilustrasi. Kemudian ide gagasan. Jadi ini Rena ingin mencoba keterampilannya dengan menggunakan bahan yang tersedia di rumah misalnya atau di sekolah. Kemudian bahan yang digunakan apa? Ini kamu cantumkan di ide gagasan, ya, di bagian tahapan perencanaan. Selanjutnya membuat sketsa. Nah, ini misalnya buat tas atau membuat tempat tisu atau tempat pensil, silahkan ya. Kamu buat sketsa dulu. Kemudian pilih yang terbaik yang mana. Oke. Jika sudah, lanjut ke tahap pelaksanaan. Di pelaksanaan, anak-anak menyiapkan alat dan bahan. Misalnya bahannya apa? Seperti ini bahannya ya. Kemudian alatnya, misalnya lem tembak, gunting, dan apa misalnya ya. Selanjutnya setelah selesai baru lanjut ke tahapan pembuatan karya. Nah, kamu dari awal dah. Misalnya membuat garis-garis pada karton, nah, kemudian mengguntingnya. Nah, kamu ceritakan bagaimana tahapan pembuatan produk kerajinan yang kamu buat. Nah, itu pada tahap membuat karya kerajinan. Setelah selesai baru dievaluasi. Ya, tolong diingat ya. Jadi prosesnya itu ada namanya tahapan perencanaan, setelah itu tahapan pelaksanaan dan evaluasi. Dan sekarang untuk di penugasan, silahkan anak-anak membuat rancangan produk kerajinan yang berasal dari bahan serat. Boleh serat alam, boleh serat buatan. Ya. Dan yang mana dibuat cukup tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan, ya. Jadi anak-anak nanti membuat di latihan, kalau bisa misalnya ada yang menggunakan Microsoft Word misalnya, silahkan boleh diketik, ya. Cari dari berbagai sumber, misalnya dari internet, dari Instagram, dari apa, atau dari YouTube. Nah, silahkan nanti jawabankan di sana. Kemudian ingat anak-anak nanti, ya. Nah, Bapak back dulu.
hanya membuat pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Oke. Dan untuk proyek itu lain anak-anak ya. Bahannya bebas, Bapak bebaskan. Nanti biar nggak kamu nanti keluar nyari pelepah pisau, nyari lem tembak dan sebagainya. Untuk proyek sekali lagi Bapak tegaskan, gunakan alat dan bahan yang tersedia di rumah. Mau koran bekas, mau karton, mau stik es krim, mau botol bekas, silahkan buat kerajinan sesuai dengan imajinasi kalian, sesuai dengan ide yang kalian dapatkan. Dan tolong misalnya kalau ada yang menggunakan lem tembak ataupun yang menggunakan cutter, pisau dan apa, tolong nanti diawasi oleh orang tua ya, terutama listrik, hati-hati ya yang menggunakan lem tembak ya, harus pakai listrik ya. Nah sekarang tolong cari contoh produk yang akan kamu buat rancangannya dari Google, dari buku, kemudian dari YouTube, silahkan. Kemudian buat tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan seperti di halaman 83 sampai 85. Yang membuat di buku latihan, ingat buat sketsanya, begitu juga yang di Microsoft Word ya. Dan tahapan untuk yang membuat di buku latihan tidak perlu membuat gambarnya. Misalnya pas memotong, nggak perlu begitu ya. Cukup langsung teksnya aja, seperti apa caranya, langkah-langkahnya kamu jabarkan di sana. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang sebelum Bapak akhiri, Bapak sediakan waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab jika ada permasalahan, jika ada yang belum dipahami oleh anak-anak. Silakan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan. Oke. Gimana Vian? Oke, ini banyak yang nanya, anak-anak. Jadi supaya lebih efektif penugasannya dan kamu memanfaatkan waktu dengan baik, untuk penugasan kamu bisa akses langsung di Schoology yaitu LKS 04. Dan waktu pengumpulan Bapak sediakan waktu. Nah, supaya kalian misalnya ada masalah jaringan, ada yang HP-nya dibawa oleh orang tua, Bapak kasih waktu sampai jam 11 malam. Ya, Vian ya. Itu juga yang lain ya. Tetapi nanti kalau misalnya lewat dari itu berarti kamu terdaftar sebagai siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Nanti otomatis di sistem anak-anak ya. Ya, silakan. Tiari. Ya, jadi silahkan nanti buat produk kerajinannya. Batas waktu pengumpulan proyek sampai tanggal 31 loh. Bapak udah buatkan biar lama gitu loh. Ya. Batas waktunya sampai jam 11 malam. Tanggal 31 Agustus 11 malam. Dan ini yang permasalahan adalah misalnya file yang di file videonya bagaimana? Kalau bisa kirim satu-satu anak-anak ya, ketika di lampiran submissionnya itu kirim satu-satu, video 1, lampiran video 2. Kalau filenya sangat banyak dan tidak bisa dikirim ke Schoology, kamu bisa kirim filenya ke Google Drive. Ya. Kalau generasi sekarang ini sudah namanya generasi IT, nanti anak-anak, Pak gimana caranya? Nah, itu semua sudah ada di YouTube, sebenarnya YouTube, Google. Nah, ya. Gimana caranya mencari Google Drive? Kalau sudah punya akun Google, kamu bisa taruh di sana. Ya. Nanti kirim linknya saja pada Schoology. Nanti Bapak ngakses nanti link tersebut. Oke. Feli gimana Feli? Iya Feli. Ya. Nah, ini Bapak tampilkan dulu di seperti di buku paket ya. Nah, coba perhatikan, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Belum ya? Nah, sambil menunggu, perhatikan di halaman 82 sampai 85. Sudah? Nah, di sana ada pertama, buat identitas dulu, nama, kelas, nomor, kemudian judul produk kerajinannya apa. Misalnya pembuatan tempat tisu dari pelepah pisang. Nah, itu judulnya. Kemudian lanjut,
A. Perencanaan. 1. Menganalisis kebutuhan. Ilustrasi. Nah, kamu gambarkan dah kenapa kok kamu ingin membuat tempat tisu misalnya dari pelupa pisang. Idenya dari mana misalnya? Bahan digunakan apa? Itu di perencanaan. Sampai membuat sketsa. Buat sketsa dulu. Kamu gambar pakai pensil ya, anak-anak ya. Nah, kemudian sudah menggambar misalnya sampai 4 gambar, pilih yang terbaik, kamu lingkari pakai pulpen. Oh, dari keempat ini yang saya pilih, Pak. Nah, biar Bapak tahu. Ya. Jadi itu kamu sudah memilih sketsa yang terbaik. Setelah itu, nah alat dan bahan tidak perlu digambar atau difoto. Kemudian kamu print, tidak perlu. Bapak tidak perlu yang begitu. Kamu tinggal buat aja penjabarannya. Alat dan bahan 1, misalnya pelepah pisang, 2 karton, 3 gunting. Nah, gitu kan saja ya, anak-anak ya. Kemudian kamu sekarang jelaskan langkah-langkah pembuatannya seperti apa. Ya. Nah, seperti itu yang dibuat hari ini. Kamu bisa akses di LKS 04 dan mengamati contoh di halaman 82 sampai 85 di buku paket. Oke? Ya, di LKS 04. Oke, any question? Cindy, untuk yang sekarang tidak perlu, kamu cuma membuat rancangan saja. Cindy ya, hanya membuat rancangan saja. Yang video itu proyeknya. Ya, sekali lagi Bapak tegaskan, proyek bahannya bebas, bahan apa saja yang ada di rumah itu digunakan. Jangan sampai anak nanti keluar rumah, karena sekarang kita lihat di Buleleng COVID-19 itu sudah mencapai berbagai kecamatan. Jadi sudah zona merah ini Buleleng, anak-anaknya biar tahu ya. Ya. Oke. Oh, nanti video kamu bisa akses apanya ini? Yang gimana Cindy? Nanti video misalnya Cindy tidak bisa mengirim karena terlalu besar. Kamu bisa taruh di Google Drive dulu ya. Kirim linknya saja, nanti Bapak ngecek videonya di Google Drive. Ini banyak kayak kemarin teman-teman rekan-rekan kalian, Pak, saya filenya sampai 50 MB. Pada Bapak minta ya kecilin saja ya kalau bisa. Nanti bagaimana caranya membuat editing itu silahkan nanti bisa amati di YouTube. Kemudian, Pak, kalau dalam bentuk gambar saja boleh Pak? Silahkan. Buat dalam bentuk slideshow videonya ya. Dalam bentuk gambar, yang penting kamu kelihatan di sana. Ya, cara pembuatannya. Jadi gambar kan kayak seperti slideshow dimasukkan ke video menjadi video nantinya ya. Boleh begitu anak-anak ya, biar nggak terlalu ribet nanti kalian berpikir ya. Atau langsung kalau suka editing, Pak saya pakai KineMaster, pakai InShot dan apa, ya silakan. Pakai Camtasia, oke silakan boleh. Berarti sudah gini ya. Nah silakan nanti, biar Bapak tidak terlalu banyak membebani nanti kalian pembuatan videonya. Ya boleh pakai gambar seperti slideshow aja, buatkan video. Kan kamu sering itu buat yang kayak gitu. Nah boleh juga itu, boleh sekali lagi. Dan filenya jangan terlalu besar dong, nanti kasihan kuotanya. Gimana Tiari? Oh gitu. Oke, untuk kartu nanti mohon ditunggu ya, anak-anak ya. Oke, any question? Gimana? Vian? Ya. Ya. Kalau menggunakan KineMaster ataupun yang lain, ataupun mungkin aplikasi yang sudah build up di HP kalian. Nah, kalian boleh menggunakan dalam bentuk misalnya video langsung, kan boleh mengimportnya tuh video ataupun gambar, kan gitu. Ya. Nah, silakan yang penting menjadi slideshow-nya itu dalam bentuk video. Kalau ingin gambar-gambar saja silakan. Atau sudah video langsung kelihatan, boleh juga, itu bagus sekali. Ya. Oke, ini question sebelum Bapak akhiri.
Atas nama siapa? Oke, Kamiarsa. Gimana Kamiarsa? Nah, tugas rancangan, ya sekarang ini tugas rancangan. Hari ini merancang, ya. Oke, gimana? Ini biar nggak terlalu lama. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri nanti biar kuota kamu tidak terlalu banyak hilang ini. Oke. Pengiriman rancangan sampai hari ini jam 11 malam, jangan sampai telat. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Jika tidak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Parame Santi, ya. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam. Baik anak-anak, terima kasih atas semangatnya dan partisipasinya. Tolong ingat terus jaga kesehatannya ya. Kalau keluar pakai masker, kemudian ingat bawa hand sanitizer. Ya. Oke, baik kita akhiri pembelajaran hari ini akses psikologi dan anak-anak boleh leave dari atau keluar dari Zoom ini. Silakan. Baik, selamat siang. Oke, selamat siang.